kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaAllah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Baru saja hanya mendapatkan sebuah potongan video dari channel resmi Kiai Haji Marzuki, di mana beliau kemudian mengklarifikasi dari khutbah yang beliau sampaikan. Jadi seolah-olah di sini beliau ingin menyampaikan bahwasanya khutbah yang beliau sampaikan ini dipelintir oleh para salafiyin untuk menyudutkan beliau. Bahkan seolah-olah framing yang dibuat oleh Salafi Wahabi cenderung kepada memecah belah warga Nahdiyin. Tapi zaman rahmatullah, terlepas dari klarifikasi Kiai Haji Marzuki, maka ada beberapa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau antum menyimak apa yang beliau sampaikan, klarifikasinya ya tidak semenggebu ketika beliau berkhutbah. Jadi seolah-olah saya paham beliau, kita paham beliau ini tokoh warga Nahdiyin yang sangat disegani, kiai, memiliki massa, memiliki pengikut. Saya paham beliau mendapatkan tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau antum melihat video klarifikasi beliau nggak ada semangat ini. Ya, beliau lemas, beliau tidak ada gairah. Berbeda ketika berkhutbah, masya Allah. Tapi apapun permasalahan yang beliau hadapi, ya, kita tidak tahu apakah ini hanya sekedar prank dari beliau, ini hanya sekedar untuk menyampaikan kekesalan beliau, ketidaksenangan beliau, karena beliau ini ada gate, ada persengketaan, ada sedikit clash dengan para habaib yang sementara menjelaskan nasab-nasab yang terkait dengan Ba'alawi. Terlepas dari itu jamaah rahmatullah, ya saya melihat secara psikologi, karena anak pernah mengajar dan anak pernah belajar tentang psikologi. Saya melihat apa yang beliau sampaikan ini wallahu alam kayak seolah-olah beliau tertekan. Ada kontraks di dalam hati beliau antara mendakwakan sunnah Nabi SAW atau mendakwakan bid'ah. Ini kontrak sekali. Satu sisi beliau paham, saya yakin jamaah rahmatullah, beliau ini bukan orang bodoh. Beliau ini bukan orang yang tidak paham agama, tidak paham baca kitab. Beliau paham. Masya Allah, ketika antum mendengarkan khutbah beliau, mungkin antum menangis. Bagaimana pahamnya beliau tentang sunnah Nabi SAW dan tentang amalan bid'ah. Tetapi satu sisi ada tekanan yang sangat luar biasa yang menyebabkan batin beliau ini lagi galau. Tekanan ini sangat luar biasa zaman dalam tolak. Antum jangan main-main. Seorang tokoh, seorang warga Nahdiyin, ketua, mantan ketua lagi, itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Tidak sama dengan tekanan kita. Ya, kita mungkin tekanan dalam keluarga saya, tapi beliau tekanannya sangat banyak. Belum lagi intimidasi, cacian, makian dari warga Nahdiyin kepada beliau. Ini berat zaman dalam Allah memang. Jadi ketika orang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, apalagi antum masih berada di lingkungan warga NU, ini sangat berat tekanannya. Luar biasa zaman dalam Allah. Benar-benar agama ini membuat orang memang harus memilih dan memilah. Di mana posisi kita? Apakah kita akan mencari ridhonya manusia atau mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu? Disinilah pertarungan kehidupan yang sebenarnya. Tapi jangan sampai seperti Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi SAW, yang ketika beliau dalam sakaratul maut, beliau berada di persimpangan jalan antara mengikuti agamanya Nabi SAW atau mengikuti agamanya Abu Talib. Ya,
Maka ketika beliau dalam sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan nanti aku pertanggungjawabkan, aku akan menjadi pendukung pada hari kiamat dengan kalimat ini. Namun di situ pada saat itu dalam sakaratul maut, pamannya Nabi SAW, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, atargabu amillati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, pamannya Nabi SAW, jadi bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakaknya Nabi SAW, Abu Talib pamannya Nabi SAW yang selama ini membela beliau. Atargabu amillati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama orang tuamu, yaitu agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Maka kemudian Abu Talib mengatakan, kalau begitu saya meninggal di atas agamanya nenek moyangku. Dan jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketika Kiai Haji Marzuki ini bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian tidak kehilangan arah. Beliau kemudian tidak kehilangan semangat, putus semangat. Ya, janganlah seperti Abu Thalib yang ketika meninggal dia berada di persimpangan jalan, dan jalan ini harus dipilih antara jalan yang selama ini Anda jalani di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada, atau Anda berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pilihan, hidup pilihan zaman rahmatullah, dan harus ada resiko yang harus diambil. Antum ingin selamat, harus ada resiko. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh kami telah mengilhamkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Hidup pilihan zaman rahmatullah. Antum harus memilih, tidak bisa tidak. Ya, jangan kita kemudian ragu. Ya, Masya Allah. Makanya kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doanya antum di seluruh Indonesia, kita doakan Kiai Haji Marzuki, mudah-mudahan beliau dikokohkan, diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan motivasi untuk bisa memilih di jalan ini. Ya, diberikan kekuatan dalam jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, ya, video ana yang sebelumnya ana katakan Kiai Haji Marzuki mengfrank manusia. Wallahu alam, apakah khutbah beliau hanya sekedar khutbah yang memang tidak ada tujuannya, hanya disampaikan saja? Dan saya mungkin menganggap itu tidak mungkin dia menyampaikan tanpa beliau sudah berhitung di atas kepalanya dengan apa yang beliau sampaikan. Karena tidak mungkin zaman rahmatullah beliau menyampaikan sesuatu yang yang hanya ngawur, yang hanya asal-asalan ketika berkhutbah. Beliau sudah berhitung apa yang akan saya sampaikan, dan ya boleh jadi dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya dengan segala konsekuensi yang ada, intimidasi, dicaci, dimaki. Masya Allah, itu sudah lumrah dalam perjalanan dakwah seseorang. Wallahu alam, apakah beliau hanya mengprank kita? Apakah beliau hanya mencari sensasi? Apakah beliau hanya mengutarakan kegalauan beliau selama ini yang sedang berseberangan dengan para habaib Balawi? Wallahu alam bissawab. Yang jelasnya zaman rahmatullah, ya, dari semua khutbah atau ceramah Kiai Haji Marzuki, inilah yang paling ngena, inilah yang paling paten buat kita semuanya. Bagaimana mendakwakan sunnah Nabi SAW, bagaimana mengajak manusia untuk meninggalkan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Karena itulah sejatinya seorang dai. Ya, bukan dai mengikuti jamaahnya, bukan dai asal jamaah senang, asal jamaah bawa amplop, asal jamaah bawa sesuatu berkaitan dengan dunia, kita kemudian membiarkan mereka di atas kesesatan. Wallahu musta'an. Dan cara beragama seperti ini, caranya beragamanya orang Yahudi dan Nasara. Dan ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari perkara tersebut. Sehingga ya, dalam momen yang bagus ini kita tetap berbaik sangka kepada Kiai Haji Marzuki. Walaupun ada klarifikasi beliau, tapi saya lihat beliau ini mengklarifikasi khutbahnya dalam keadaan ditekan, ya, dalam keadaan mendapatkan intimidasi, dalam keadaan mendapatkan cibiran, cacian maki yang mungkin, ya. Antum lihat ya struktur wajah beliau itu menunjukkan bahwasanya beliau dari sekian keadaan beliau, mungkin beliau lagi galau, beliau lagi mungkin, ya, kita berikan uzur kepada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah, mudah-mudahan beliau bisa berjalan di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, meskipun banyak orang yang mencibiri, mencaci, memaki beliau. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit kita membahas klarifikasi beliau, apa yang beliau sampaikan tentang kejadian ketika beliau khutbah. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan di jalan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.